Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Megareta Afelastari dari jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya hendak meresum kembali materi PBAK Universitas yang telah disampaikan selama 2 hari ini. Materi yang pertama yaitu wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. Di UIN Malang ada 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Syariah, Ekonomi, Psikologi, Sains dan Teknologi, Humaniora, Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta ada Pasca Sarjana dengan 15 prodi. Jadi total baik untuk S1, S2, dan S3 ada 46 prodi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang punya hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kita juga banyak prodi yang bersertifikasi internasional maupun terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO SMM, kemudian pada tahun 2020 kemarin ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi AOKA. Banyak yang bersertifikasi unggul A dan selebihnya berpredikat B dan baik. UIN Malang mendorong dosen juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi dalam jurnal internasional. UIN Malang ada integrasi kelembagaan dan keilmuan. Ada Ma'had Al-Jami'ah. 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa akan dibentuk di Ma'had. UIN Malang satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat Anda khususnya pada tahfidzil Quran. UIN Malang sebagai contoh pengembangan Islam moderat. Perpustakaan UIN Malang memiliki koleksi ribuan e-book dan juga modul yang bisa diakses oleh keluarga besar UIN Malang. Pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai dengan 8 semester untuk minimalnya, yang kemudian kurang lebih ada 150 sampai dengan 160 SKS yang harus diselesaikan. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian atau bisa disingkat MPK yang membedakan UIN Malang dengan UIN lainnya. Pada sistem akademik, kita harus memprogram mata kuliah dari mulai semester 2 dan seterusnya. Di akhir mahasiswa akan mendapatkan KHS yang di dalamnya terdapat IPK. Perolehan IPK akan menentukan jumlah SKS yang akan diambil di semester berikutnya. Kemudian materi kedua, yaitu wawasan bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Israhun Najah MAG. Sasaran strategis Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan adalah penguatan dan peningkatan kerjasama antara institusi. Dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa, UIN Malang bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan multilateral. Kerjasama juga dilakukan oleh lembaga perankingan untuk mendapatkan kategori ranking perguruan tinggi kelas dunia. Juga kerjasama dengan investor untuk pemanfaatan aset. Kita juga bekerjasama dengan universitas internasional di luar negeri. Kita punya beberapa dosen yang dari luar negeri, baik dari Australia, Amerika, Saudi Arabia, dan juga Sydney. Kecakapan mahasiswa di UIN Malang, semua mahasiswa harus tinggal di Ma'had. Mereka juga harus mengikuti perkuliahan bahasa Arab 5 jam sehari, 5 hari dalam sepekan. Sehingga selain memiliki kecakapan bahasa Inggris, mahasiswa juga memiliki kecakapan dalam bahasa Arab. Materi yang ketiga yaitu DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Mursadi dari Fakultas Kedokteran dan juga Ilmu Kesehatan serta Wakil Ketua Ahmad Fawaid dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan ataupun di level universitas. DEMA terdiri dari lingkungan universitas dan juga lingkungan fakultas. Selain itu, turunannya untuk lembaga daripada himpunan mahasiswa, jurusan ataupun himpunan mahasiswa. Fungsi DEMA Universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA
DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yaitu yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Menciptakan program-program kerja untuk media, menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa sekalian di universitas. Ada 6 kementerian di sini. Pertama, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial ini lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial hukum. Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya DEMA berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Kemudian ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk ini lebih ke dalam publikasinya. Pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas salah satunya adalah Sahabat Desa. Jadi kita memiliki ataupun ingin meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar dari program kerjasama sekolah. Ini adalah kita ingin memberikan hal kepada kampus untuk mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya. Hal yang terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. Materi yang keempat yaitu mengenai SEMA. SEMA diketuai oleh Muhammad Adi Fanani dari jurusan Pendidikan Agama Islam dan sekretaris jenderalnya yaitu Manarul Ilmi dari Fakultas Humaniora. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ. Fungsi dari SEMA ini ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Fungsi advokasi yaitu yang menjembatani teman-teman sekalian mengenai UKT ataupun masalah kuliah. Tugas SEMA yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA-U. Kemudian yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Kemudian memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, fasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Dan yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA-U. Dan kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA sendiri memiliki 8 wewenang, di antaranya membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan Pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA-U, memberikan mandat untuk pelaksanaan Pemilwa, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Kemudian menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kemudian memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA-U bila terjadi kesalahpahaman ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah Komisi SEMA. Ada 4 komisi: Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Administrasi dan Keuangan, Informasi dan Komunikasi. Materi yang kelima yaitu mengenai UKM. Ada 16 UKM di UIN Malang. Ada UKM Resimen Mahasiswa atau MENWA. Fungsi Resimen Mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di mana mahasiswa menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Lalu ada UKM Pramuka yang berlandaskan ulul albab dan
pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode penghormatan dalam kehidupan sehari-hari dengan program kerja Anjang Sana di Kuarcap, Kuar, dan juga Kuarnas, perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega, dan lain-lain. Selanjutnya, ada UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan juga kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990, memiliki lambang berupa burung Raja Wali. Selanjutnya ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana yang memiliki divisi kepelatihan yang berfungsi untuk mengurus pengembangan bakat para anggota untuk terus mengembangkan bakat dan ekspresinya dalam dunia tarik suara. Ada divisi Dekatu, divisi Humas, divisi kewirausahaan untuk bertanggung jawab untuk berwirausaha di UKM ini yang berguna untuk mensupport dana kita untuk mengikuti lomba-lomba belajar not angka, belajar not balok, partitur, aransemen lagu, dan lain-lainnya. Nah, UKM ini membuka rekrutmen pada 15 September kelak. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan juga ilmiah atau biasa disingkat resosil. Setelah itu ada UKM Teater Komedi Kontemporer yang bergerak di bidang kesenian. Ada banyak cabang seni, ada seni rupa, seni tari, seni suara, dan lain-lain. Setelah itu ada UKM Seni Religius atau biasa disingkat dengan SR, adalah salah satu wadah mahasiswa dalam seni Islam dan juga skill organisasi. Terdapat 7 divisi: sholawat, gambus, nasyid, qasidah, qiraah, kaligrafi, dan juga MC. Sejak tahun 2000 bernaung di bakat dan seni Islami. Lalu ada UKM olahraga, UKM yang memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga: persatuan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, catur, tenis meja, bola basket, dan juga sepak takraw. Kegiatan di Unior yaitu latihan rutin, sparring partner, dan juga turnamen. Setelah itu ada UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, staf berupa usaha atau pengurusan Kopma, public relation, personalia, dan juga ada big event berupa Kopma Fair, Dikmen, Regional Jatim, dan juga Diksar. Unit usaha Kopma yaitu berupa minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Lalu ada UKM Komunitas Musik Studio. 3. Terdapat 6 departemen: event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, dan juga departemen social development. Spesifikasinya ada player berupa vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player ada event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan juga home recording. Lalu ada UKM Taekwondo Indonesia yang merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya. Didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali dengan agenda rutinnya try-in, goshuku, dan diklat. Lalu ada UKM Jepret Klub Fotografi yang merupakan klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi juga. Memiliki anggota UKM Semalang Raya. Memiliki moto, "Aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata." Kegiatan organisasi ini berupa diklat, pameran, dan juga hunting besar. Lalu ada UKM Simfoni FM dengan program unggulan off-air, Symphony Indie Award Station, dan juga on-air, daily program, dan weekly program. Setelah itu, ada UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata berupa buku maupun di media sosial. Terakhir adalah UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Produk dari organisasi ini adalah Hipos berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news dan kritis analitis. Materi yang selanjutnya yaitu conceptualizing the moderation in the context of Indonesian
Islam yang dibawakan oleh Dr. Andes Haji Basri MA PhD yang Indonesia terdapat dua arus besar, yaitu Sunni dan Syiah Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalistis, ekstremis, teroris itu tuh nggak ada. Secara parsial, Islam itu satu, tidak perlu label. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa sih itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi Watasiyah berarti jalan tengah atau middle path, basis tengah, keadilan, dan juga secara terminologis pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Teks konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama, historitas Islam di Indonesia. Kok Indonesia sejarahnya keras, ada perang. Nah, akan timbul digital question untuk apa sih ada pembelajaran mengenai violence ini? Jika terus-terusan, maka anak akan tumbuh tidak secara harmonis, namun akan tumbuh untuk melawan, mengekang, bahkan membunuh negaranya sendiri. Tiap sejarah yang dibicarakan, dirancang, harus ada pride dari story tersebut. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik dari Arab dan juga Amerika, politik despotisme dan hipokrasi. Lalu, bagaimana peran mahasiswa UIN Malang? Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademis, dan juga religius, serta memiliki jiwa kebinekaan. Sekian review materi yang saya dapat dari PBAK Universitas 2 hari ini. Materinya sangat bermanfaat, menambah wawasan saya, memperluas lingkup pemikiran saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.